Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang ke-9 ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini. Selawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya, dan beliaulah yang telah memberikan kita pengajaran, bimbingan, sehingga kita dapat mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin berbicara tentang al-ikhlas atau ikhlas. Salah satu ungkapan yang sering kita ucapkan dalam berbagai momentum adalah kata ikhlas. Misalnya kita mengatakan, demi Allah saya ikhlas kok. Juga kita kadang mengatakan, mengajak orang lain agar ikhlas beramal. Ikhlas dalam beramal memang perintah agama. Bahkan kata ikhlas banyak sekali ditemukan dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Artinya, dan tiadalah kami memerintahkan kecuali menyembah Allah dengan ikhlas. Di surah lain seperti surah Az-Zumar ayat 2, Allah juga berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budullaha mukhlishan. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang hak, maka sembahlah Tuhanmu dengan ikhlas. Lalu apa itu ikhlas? Ikhlas berasal dari bahasa Arab yang akar katanya adalah akhlasa yukhlisu ikhlas. Artinya bersih dari kotoran. Contoh, susu atau air yang sudah dibersihkan dan sudah tidak ada lagi warna-warna lainnya, maka itu disebut akhlasal laban atau akhlasal ma. Artinya air sudah jernih, bersih, dan susunya sudah bersih putih. Tidak ada lagi sesuatu yang lain kecuali air atau susu saja. Dalam pengertian agama, ikhlas adalah upaya untuk membersihkan niat dari hal-hal yang dianggap melenceng dari tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, segala perbuatan kita harus semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Ikhlas sama dengan as-sidq atau jujur, benar dan baik. Orang-orang yang ikhlas pasti akan berlaku jujur dan mengerjakan pekerjaan itu dengan baik. Yang ikhlas akan selalu menjaga mutu kerjanya karena tujuannya bukan karena ingin diketahui oleh orang lain bahwa dia pekerja keras, tetapi tujuannya adalah untuk mencapai ridha Allah, sehingga harus bekerja dengan baik. Mereka yang memiliki niat yang ikhlas sudah pasti akan berlaku baik dan bersih dalam mengerjakan sesuatu. Berlaku ikhlas bukan saja dalam hal ibadah seperti sholat, puasa, membayar zakat, dan kewajiban-kewajiban ibadah lainnya yang selama ini banyak dibicarakan dan seakan-akan berlaku ikhlas hanya dalam ibadah saja. Tetapi sesungguhnya berlaku ikhlas juga dalam segala aktivitas manusia. Misalnya bersilaturahmi dengan tetangga atau keluarga juga harus ikhlas, bukan karena kita menginginkan sesuatu. Begitu juga dalam bersahabat harus ikhlas, bukan karena menginginkan sesuatu. Begitu pula dalam mengerjakan apa saja haruslah berlaku ikhlas. Jadi ikhlas bukan saja dalam urusan ibadah semata-mata, tetapi dalam segala urusan kita harus ikhlas. Orang yang ikhlas dalam berusaha atau berbisnis tidak akan curang dan tidak akan menipu, karena dalam menjalankan usahanya selalu mencari ridha Tuhan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak namanya dan usahanya.
Ia menjalankan usaha bisnisnya secara profesional. Begitu juga seorang pegawai atau pekerja yang ikhlas, ia akan bekerja sungguh-sungguh tanpa mengharapkan sesuatu, apalagi mencari muka. Hikmah yang terselubung dalam perintah Tuhan agar kita ikhlas dalam beramal. Karena hidup ini hanya sementara saja, dan apapun yang kita kerjakan dan sekecil apapun yang kita lakukan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Artinya, dan dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengetahui siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Sesungguhnya dialah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Dari ayat ini jelas bahwa perbuatan manusia itu tidak akan ada yang bebas dari penilaian Allah. Apakah itu baik atau buruk, semua mendapat penilaian. Mereka yang baik amalannya sudah pasti berlaku ikhlas dalam menjalankan pekerjaannya. Dan mereka yang ikhlas sudah pasti benar dalam melakukan pekerjaan itu. Oleh karena itu para ulama-ulama terdahulu setiap membuat suatu karya selalu dimulai dengan niat yang baik, sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis tentang keikhlasan, yaitu innamal a'malu binniyat. Artinya sesungguhnya amal perbuatan itu dinilai dari niatnya. Karena itu para ulama-ulama terdahulu berusaha memperbaiki niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala sebelum menulis sebuah karya. Karena itu tidak mengherankan jika hasil karya mereka luar biasa dan masih menjadi rujukan semua orang. Berbeda dengan karya-karya sekarang yang hanya bertahan beberapa tahun dan hilang, bahkan tidak menjadi rujukan penting. Dalam menjalankan suatu pekerjaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar bernilai ibadah, yaitu pekerjaan itu sendiri haruslah baik menurut agama. Jika sebuah pekerjaan tidak baik, maka sulit bagi kita untuk berlaku ikhlas. Misalnya pekerjaan mencuri atau berjudi, tentu ikhlas tidak akan ada di sini, karena pekerjaan itu tidak baik dan tidak akan dianggap sebagai ibadah. Kemudian yang kedua, cara mengerjakan pekerjaan itu. Artinya setiap pekerjaan yang kita kerjakan, caranya haruslah baik, tidak sembrono dan tidak asal-asalan. Jadi meskipun pekerjaan itu baik, tetapi cara mengerjakannya tidak baik, maka itu juga tidak akan ada nilai ibadahnya. Misalnya seorang guru atau dosen atau pegawai, jika dalam menjalankan pekerjaannya tidak baik atau malas dan asal-asalan, maka tidak akan ada nilai ibadahnya. Kemudian yang ketiga, tujuan pekerjaan itu sendiri. Apakah tujuan pekerjaan itu baik atau tidak? Baik jika tujuan pekerjaan itu baik, misalnya tujuannya adalah untuk membiayai keluarga dan anak-anak, untuk membantu orang lain, maka itu juga bernilai ibadah. Jika ketiga kriteria ada dalam pekerjaan yang kita kerjakan, maka sesungguhnya kita sudah bekerja sambil beribadah dan ikhlas. Setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan memperhatikan ketiga cara itu atau ketiga kriteria itu, maka akan dinilai sebagai sebuah ibadah yang didasari dengan keikhlasan. Dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun illa ibadallahil mukhlisin ulaika lahum rizqum ma'lum wa fawakihun wa hum mukramun fi jannatin na'im." Yang artinya, dan tiadalah balasan itu kecuali apa yang Anda telah kerjakan, kecuali hamba Allah yang mukhlis. Mereka itulah akan mendapatkan rizki, buah-buahan, dan mereka sangat mulia di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa ya bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.